Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Hidayati dari Teknologi Benih 1 semester 6 NIREM 03.06.19.0075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan benih. Profil produk dan kelembagaan usaha. Nama usaha Rumah Bibit Kita, alamat Krapi Awetan Banjarjo Pundung Bantul, pemilik yang pertama Arini Hidayati, yang kedua Laili Tifal Sudriana. Nomor WA 081 22 99 80 11 3. Facebook Arini Hidayati, IG Rumah Bibit Kita. Produk yang diusahakan dalam usaha ini yang pertama yaitu bibit terong ungu, yang kedua bibit terong hijau, yang ketiga bibit tomat, yang keempat bibit cabai rawit, dan yang kelima yaitu bibit cabai keriting. Legalitas yang diperlukan dalam usaha ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu merek, yang kedua yaitu izin beredar, yang ketiga lisensi, yang keempat Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang kelima yaitu kelembagaan usaha. Adapun analisis resiko yaitu aspek resiko dan jaminan. Yang pertama identifikasi resiko. Yang identifikasi resiko itu ada 7. Yang pertama terkait kualitas bibit, yang kedua yaitu kondisi cuaca, yang ketiga bencana alam, kemudian yang keempat hama dan penyakit, kemudian yang kelima tenaga kerja, yang keenam teknologi, dan yang ketujuh adalah pemasaran. Adapun penilaian resiko dibagi menjadi 3 golongan. Yang golongan yang pertama atau rendah itu diberikan kode A, yaitu terkait kualitas bibit, hama penyakit, dan tenaga kerja. Sedangkan untuk penilaian risiko yang golongan sedang atau biasa diberi kode B itu terkait kondisi cuaca atau iklim, teknologi, dan pemasaran. Kemudian untuk penilaian risiko yang tinggi itu diberikan kode C, yaitu seperti bencana alam. Kemudian penanggulangan risiko yang pertama terkait kualitas bibit, yang kedua kondisi cuaca, yang ketiga bencana alam, kemudian yang keempat hama dan penyakit, yang kelima teknologi, yang keenam tenaga kerja, kemudian ada pemasaran, dan yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Kemudian Google Profil Bisnis. Nah, untuk Google Profil Bisnis ini kami ada 3. Yang pertama yaitu terkait lokasi. Nah, lokasi ini sudah ada di Maps. Nah, untuk mencarinya langsung aja ketik Rumah Bibit Kita. Nah, itu tempatnya ada di Krapi Awetan, Banjarnegara Pundung Bantul. Nah, kemudian ada Facebook dengan nomor WA bisnis yaitu 08122 99 80 11 3. Nah, kemudian ada IG juga. Nah, untuk IG ini juga bisa dilihat di @rumahbibit-kita. Kemudian analisis situasi. Nah, analisis situasi ini dibagi menjadi 4, yaitu lingkungan situasi. Nah, kondisi ekonomi dan bisnis pada saat ini untuk produk usaha ini di area geografis yang dipilih. Kelas teknologi produk ini masih dibilang tradisional karena belum menggunakan mesin apapun untuk tenaga bantunya. Nah, kemudian lingkungan netral, yaitu lingkungan finansial untuk produk rumah bibit. Kita adalah masyarakat dengan ekonomi kecil, menengah maupun menengah ke atas karena harga dalam usaha rumah bibit ini harganya masih terjangkau dan bisa dibeli oleh siapapun. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan perusahaan. Nah, untuk lingkungan perusahaan di sini mencakup semua faktor baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar. Nah, perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian untuk tujuan yang diinginkan. Kemudian yaitu lingkungan kompetitor. Nah, untuk lingkungan kompetitor ini tujuannya untuk menganalisis pesaing, adalah untuk mengetahui bagaimana persaingan usaha agribisnis kami. Nah, kemudian target pasar. Berdasarkan hasil riset perilaku konsumen, maka didapatkan hasil bahwa yang pertama, konsumen lebih menyukai membeli bibit daripada menyemai bibit sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsumen lebih menyukai tanaman sayuran. Kemudian yang ketiga, konsumen lebih tertarik dengan produk bibit sayuran. Kemudian yang keempat adalah kebanyakan konsumen membeli produk bibit di rumah bibit langsung. Kemudian yang kelima yaitu kebanyakan konsumen menanam bibit sayur di pekarangan rumah. Kemudian yang ke 6 yaitu kriteria yang diperhatikan oleh konsumen dalam membeli bibit yaitu kualitas bibit. Kemudian untuk masalah dan kesempatan. Masalah. Nah, untuk permasalahan ini dibagi menjadi 2 yaitu masalah internal dan eksternal. Nah, untuk permasalahan internal dapat berupa permasalahan pada proses produksi seperti kualitas bahan baku yang tidak selalu baik. Kemudian selain itu juga permasalahan modal usaha dan SDM yang kurang ahli atau kurang memadai. Sedangkan untuk permasalahan eksternal yaitu adanya kompetitor yang menjual produk sama dan dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk permasalahan internal dapat diatasi dengan cara membeli bahan baku yang meningkatkan yang baik, kemudian kita juga bisa meningkatkan kualitas SDM yang ada. Nah, untuk modal sendiri, dikarenakan terdapat keterbatasan modal, maka
Usaha ini dimulai dengan skala kecil terlebih dahulu, kemudian bisa berputar modal untuk mengembangkannya. Sedangkan untuk permasalahan eksternal dapat diatasi dengan memperbanyak promosi dan menjaga kualitas agar pelanggan tertarik membeli pada toko kami. Kemudian untuk kesempatan. Nah, untuk kesempatan ini setelah kami melakukan identifikasi, kemudian ada peluang untuk produk agribisnis kami yaitu bibit sayuran masih sangat besar dikarenakan beberapa alasan. Antara lain yaitu belum banyak produsen bibit benih sayuran yang berada di daerah kami. Kemudian komoditas yang kami pilih adalah komoditas yang beragam dan familiar sehingga cocok ditanam pada jenis lahan apapun. Kemudian sasaran pemasaran. Yang pertama yaitu segmentation. Segmentation pasar adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau mengkelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang homogen. Kemudian ada targeting atau proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi atau sekelompok yang memiliki potensi untuk diberikan respon. Kemudian yaitu position, yaitu penempatan produk atau mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bahwa pemasaran yang lebih terperinci. Kemudian ada strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran ini berdasarkan cara pemasaran produk agribisnis kami yaitu secara online melalui media sosial dan secara offline yaitu dipromosikan langsung dari mulut ke mulut, maka dapat beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama yaitu membuat konten-konten tentang produk yang sangat menarik seperti tips-tips mengenai bibit yang berkualitas, bagaimana cara merawat bibit dan bagaimana cara menyimainya serta lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan tawaran yang menarik seperti potongan harga atau bonus jika membeli dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kualitas produk sangat diperlukan untuk mendukung promosi langsung dari mulut ke mulut. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan. Dan untuk pelayanan ini kami tidak membedakan antara golongan. Kemudian untuk taktik pemasaran kami ada 3. Yang pertama yaitu testimoni. Kami memberikan testimoni kepada petani sekitar di tempat usaha kami. Yang kemudian yaitu media sosial. Kami bisa memberikan giveaway kepada pengikut-pengikut kami yang setia untuk mengikuti. Kemudian yang ketiga yaitu survei. Nah, kemudian yaitu ada monitoring dan evaluasi. Yang pertama terkait riset pasar. Riset pasar harus terus dilakukan untuk memahami tingkat kepuasan pelanggan dan melakukan evaluasi terhadap produk sehingga produk yang dijual dapat menarik bagi masyarakat serta layak untuk dijual. Kemudian yang kedua yaitu pihak terkait. Untuk memperluas pemasaran dilakukan kerjasama dengan pihak lain yang terkait seperti pemerintah, perusahaan swasta ataupun masyarakat. Yang ketiga yaitu target pemasaran. Untuk target pemasaran sendiri masih tetap yaitu menjangkau semua kalangan baik muda, tua, kalangan menengah atau maupun kalangan tengah ke bawah. Yang keempat yaitu promosi dan publikasi. Proses pengenalan produk memerlukan promosi dan publikasi yang konsisten dan menjalin komunikasi baik dengan masyarakat. Kemudian e-business. Nah, untuk e-business ini kami ada 3. Yang pertama marketplace. Untuk marketplace ini kami berfokus pada Facebook ya. Untuk Facebook sendiri ada di Facebook Arini Hidayati. Kemudian yang kedua ada Instagram. Instagram ada di Rumah Bibit Kita @rumahbibit-kita. Kemudian ada WA Business. Nah, WA Business ini nomornya 08122 998 0113. Kemudian ada rencana bisnis. Apa sih produk apa sih yang dijualkan? Nah, untuk produknya ada 5 produk. Apa aja? Yang pertama yaitu bibit terong ungu, bibit terong hijau, cabai rawit, cabai keriting dan bibit tomat. Kemudian siapa sih target pemasaran dalam usaha ini? Nah, untuk target pemasaran dalam usaha ini yang pertama berdasarkan hasil riset konsumen didapatkan data sebagai berikut. Nah, usia 23 sampai 50 tahun, kemudian pendapatan di atas 1 juta, kemudian tingkat pendidikan yaitu minimal SMA, kemudian pekerjaan mahasiswa, kemudian domisili yang ada di DIY. Nah, maka didapat dari perilaku profil konsumen di atas, namun fokus dalam pemasaran kami masih dalam lingkup wilayah sekitar usaha kami. Gitu. Untuk fokus pemasaran, saya lebih fokus ke Kecamatan Pendong sendiri gitu. Nah, mengapa kami mendirikan usaha bibit ini sih? Nah, kenapa ya? Kenapa kok didirikan? Nah, yang pertama yaitu kita melihat kebutuhan petani yang ada di sekitar usaha. Yang kedua yaitu kita usaha ini bertujuan untuk memenuhi bibit sayur bagi petani yang ada di sekitar usaha. Yang ketiga yaitu sebagai peluang usaha yang bagus. Kemudian bagaimana cara kita melakukan pemasaran? Tadi sudah disinggung sedikit ya. Untuk pemasaran kami melakukan secara ada 2 untuk pemasarannya. Yang pertama yaitu secara
offline. Nah, offline ini dilakukan di tempat usaha, di mana pembeli melakukan pembelian bibit di tempat usahanya langsung. Kemudian ada yang secara online. Nah, untuk online ini kita menggunakan platform digital, yaitu ada Instagram, ada Facebook, ada WA Bisnis. Nah, untuk strategi pemasaran, yang pertama strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu pemasaran. Nah, kami melakukan optimalisasi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform media sosial sebagai sarana dan prasarana untuk menjangkau jejaring kemitraan dan konsumen. Nah, untuk yang kedua yaitu strategi harga. Dalam strategi pemasaran, kami akan memberikan diskon pada bulan-bulan tertentu, juga makin banyak pembeli akan mendapatkan potongan harga. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan pelayanan. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada usaha ini, baik dari segi kualitas maupun dari segi pelayanan, kami menerima pengaduan konsumen sebagai bahan evaluasi usaha ini untuk kedepannya. Nah, demikian presentasi untuk mata kuliah kewirausahaan. Banyak salah dan katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah.